Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rubel Wiguna. NIM saya yaitu 1202071014 Saya mahasiswa semester 6 di jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Laut. Baiklah, langsung saja kita kepada materinya. Baiklah, kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu materinya tentang garis pangkal. Garis pangkal dalam hukum laut adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan batas-batas wilayah laut suatu negara. Garis pangkal ini ditentukan berdasarkan hukum internasional dan digunakan sebagai acuan untuk menentukan zona-zona laut yang berbeda, seperti zona teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan zona luar biasa. Garis pangkal ini sangat penting dalam hukum laut, karena dari garis ini akan ditentukan batas-batas wilayah laut negara tersebut. Berdasarkan konvensi hukum laut, negara yang memiliki hak suveren atas laut teritorialnya yang mencakup wilayah laut 12 mil laut dari garis pangkal. Selain itu, negara juga memiliki hak atas zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen yang mencakup wilayah laut yang lebih luas, namun masih diukur dari garis pangkalnya. Itulah materi singkat dari garis pangkal tentang hukum kelautan tersebut. Baiklah, kita lanjut kepada materi yang kedua. Materi yang kedua ini kita akan membahas tentang perairan pedalaman. Nah, perairan pedalaman ini tidak termasuk dalam kategori perairan yang diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut pada tahun 1982. Konvensi ini hanya mengatur tentang laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, zona luar biasa, dan landasan kontinen yang terletak di perairan internasional. Oleh karena itu, perairan pedalaman biasanya diatur oleh hukum nasional masing-masing negara. Meskipun demikian, perairan pedalaman tetap memiliki peran penting dalam hukum lingkungan dan konservasi alam. Pengelolaan perairan pedalaman yang baik dapat membantu mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta melindungi keanekaragaman hayati di dalamnya. Beberapa negara juga memiliki undang-undang yang mengatur pengelolaan perairan pedalaman, seperti mengatur tentang izin pengambilan air dan penegakan hukum terhadap aktivitas yang merusak perairan pedalaman. Dalam beberapa kasus, perairan pedalaman juga dapat menjadi sumber konflik antara negara atau wilayah yang berdekatan. Misalnya jika sebuah negara tersebut harus bekerja sama dalam mengatur pengelolaan sungai tersebut agar tidak menimbulkan konflik. Nah, dalam hal ini prinsip-prinsip hukum internasional seperti prinsip keadilan dan prinsip kerjasama dapat dijadikan acuan untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan perairan pedalaman. Nah, kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu materi kita akan membahas tentang perairan kepulauan. Baiklah, perairan kepulauan ini adalah wilayah perairan yang terletak di sekitar kepulauan atau gugusan pulau yang membentuk suatu negara. Perairan kepulauan biasanya didefinisikan sebagai wilayah laut yang terletak di dalam garis pangkal yang menghubungkan titik-titik terluar pulau yang membentuk kepulauan tersebut. Definisi ini diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut pada tahun 1982. Negara yang memiliki wilayah perairan kepulauan memiliki hak suveren atas perairan tersebut, termasuk hak untuk mengatur aktivitas di dalamnya seperti eksploitasi sumber daya alam dan pengaturan lalu lintas kapal. Perairan kepulauan terdiri dari beberapa zona, yaitu laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan zona luar biasa. Zona laut teritorial dari perairan kepulauan biasanya mencakup wilayah laut 12 mil laut dari garis pangkal. Sedangkan zona ekonomi eksklusif mencakup
wilayah laut yang lebih luas, yaitu 200 mil laut dari garis pangkal. Nah, negara-negara yang memiliki wilayah perairan kepulauan harus memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam di perairan tersebut dilakukan secara berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Negara juga harus memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan di perairan kepulauan tidak merugikan negara lain, termasuk negara yang berdekatan atau yang memiliki kepentingan serupa di wilayah tersebut. Dalam hal sengketa terkait perairan kepulauan, prinsip-prinsip hukum internasional seperti prinsip keadilan dan prinsip kerjasama dapat dijadikan acuan untuk menyelesaikan konflik. Beberapa sengketa perairan kepulauan yang terkena antara lain yaitu sengketa Laut Cina Selatan, sengketa Laut Jepang, dan sengketa antara Indonesia dan Australia terkait perairan di sekitar Pulau Rote. Nah, berdasarkan pembahasan materi mengenai garis pangkal hukum laut, perairan pedalaman, dan perairan kepulauan tentang hukum kelautan, dapat disimpulkan bahwa hukum laut adalah sebuah kerangka hukum internasional yang mengatur tata cara penggunaan dan pemanfaatan sumber daya laut serta wilayah perairan laut. Garis pangkal merupakan garis batas yang menandai batas wilayah laut suatu negara dan merupakan dasar hukum dalam menentukan zona-zona perairan laut yang berbeda, seperti zona teritorial, zona kontiguitas, zona ekonomi eksklusif, dan laut lepas. Perairan pedalaman hukum laut adalah wilayah perairan di dalam daratan yang berhubungan langsung dengan laut lepas dan memiliki kedalaman yang cukup untuk dijadikan jalur pelayaran internasional. Sementara itu, perairan kepulauan hukum laut adalah wilayah perairan di sekitar kepulauan yang dimiliki oleh suatu negara dan memiliki batas-batas yang ditentukan oleh hukum internasional. Pengaturan hukum laut sangat penting untuk menjaga kelestarian dan pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan serta memastikan keamanan dan ketertiban di laut. Oleh karena itu, setiap negara harus mematuhi ketentuan hukum laut internasional yang telah disepakati bersama dalam rangka menjaga kerjasama dan keamanan global di wilayah laut.